Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau bahas soal teknis P3K untuk tes P3K tahap kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Ari adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari rekan guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari yang baik. Nah, sebelum kita membahas soal nomor 1 ini, kita harus menandai beberapa informasi penting yang ada pada soal nomor 1 ini. Jadi ilustrasinya adalah sikap Ari ini baik. Karena kalau sikap itu juga sangat diperlukan ya teman-teman sebagai persyaratan untuk kenaikan kelas. Jadi di sini masuk kepada yang afektif. Jadi sikapnya itu adalah baik atau B. Dan juga informasi lain adalah Ari ini memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Jadi berdasarkan dua informasi itu kita kaitkan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh siswa agar bisa naik kelas berdasarkan sumber panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan tingkat SMA. Jadi syarat yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi, ini sesuai dengan ilustrasi yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi, sikap Ari ini adalah baik. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, untuk soal yang nomor 1 tadi tidak ada informasi mengenai ekstrakurikuler ya teman-teman. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Nah, kita ketahui bahwa tadi berdasarkan ilustrasi di soal yang pertama, diketahui bahwa nilai yang di bawah KKM itu ada 5 ya teman-teman, jadi ada 5 mapel. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi di sini berdasarkan syarat yang keempat adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas ya teman-teman, jadi di bawah KKM seperti itu baik pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi Ari tadi tidak memenuhi syarat yang keempat ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Ari itu tidak berhak untuk naik kelas. Nah, seharusnya kalau prosedur tidak menaikkan atau menaikkan seperti itu harus melewati rapat ya teman-teman dengan Dewan Guru. Namun di sini kita lihat opsi yang B tidak menunjukkan bahwa ini rapat ya teman-teman. Jadi meminta masukan dari rekan guru terkait naik tidaknya seakan-akan ini bukan prosedur yang benar. Jadi tidak dalam formal seperti itu ya teman-teman. Jadi hanya meminta masukan saja. Seandainya di sini opsinya adalah menentukan dalam rapat dengan Dewan Guru seperti itu ya teman-teman, dijelaskan bahwa itu adalah rapat pertemuan formal, maka itulah jawabannya. Namun karena opsi B tidak dijelaskan bahwa itu adalah rapat, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Jadi Ari ini tidak berhak untuk naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, yaitu yang keempat tadi. Nah, ini adalah syarat keempat yang tidak dipenuhi oleh Ari. Ini berdasarkan sumber dari panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan sekolah menengah atas. Dan juga tidak jauh berbeda dengan panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk sekolah menengah pertama. Silakan bagi teman-teman yang ingin membaca sumbernya, kalian bisa cek di deskripsi video ini ya teman-teman.
Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan nyata dalam kehidupan atau kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual kecuali A. Relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing, ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan, discovery, dan penciptaan, creation. C. Applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. C. Communicating, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Dan yang E adalah transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Nah, di sini kuncinya kalian harus mengerti arti dari masing-masing kata asing tersebut ya teman-teman. Apakah artinya sudah sesuai dengan penjelasannya atau tidak. Nah, kita lihat dari opsi yang A ada relating. Jadi dari kata relate ya teman-teman. Jadi kalau relate itu kan berhubungan langsung, ada kaitannya. Nah, itu sudah sesuai ya teman-teman. Jadi kata kuncinya ini adalah berhubungan langsung. Lalu experiencing ini kan berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Jadi di situ dengan cara apa untuk mendapatkan pengalaman itu? Dengan penggalian, penemuan, dan penciptaan, semuanya itu kan akan menghasilkan pengalaman yang bermakna ya teman-teman. Jadi itu merupakan kata kunci untuk experiencing. Jadi semua kegiatan di sini bisa masuk kepada pemerolehan pengalaman. Lalu opsi yang C ada applying. Jadi apply itu kan menerapkan ya teman-teman. Jadi di sini ada kata menerapkan ilmu pengetahuan. Lalu yang D adalah communicating. Jadi ada kata mengomunikasikan. Apa yang dikomunikasikan di situ? Jadi kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Nah, tinggal satu teman-teman, yaitu transferring, yang kemungkinan salah karena semuanya sudah sesuai. Nah, seharusnya kalau transfer itu kan istilahnya kita memindahkan, mentransfer ilmu seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini hanya menuntut kemampuan peserta didik untuk memahami konsep-konsep pengetahuan ya teman-teman. Jadi tidak ada penjelasan mengenai proses mentransfer atau memindahkan ilmu pengetahuan, memberikan, dan lain sebagainya. Jadi di sini kurang sesuai ya teman-teman. Jadi kemungkinan yang salah itu adalah yang E karena yang diminta adalah kecuali. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Jadi disingkat dengan react ya teman-teman. Jadi R-nya itu adalah relating, lalu E-nya adalah experiencing, A-nya adalah applying, C-nya adalah communicating, dan T-nya adalah transferring. Sudah benar semuanya. Namun kita tinggal lihat penjelasannya ya teman-teman. Jadi kalau transferring itu seharusnya menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Jadi bukan untuk memahami saja ya teman-teman. Jadi di situ seharusnya adalah mentransformasi. Karena sesuai dengan transferring. Soal nomor 3, pada pembelajaran tema Bumiku, kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik, terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang paling efektif dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu.
Jadi yang perlu digarisbawahi di sini ada 10 anak saja dari 30 peserta didik di kelas yang tidak tuntas. Jadi kalau kita jadikan persen, jadi kan 10 per 30 dikalikan 100 ya teman-teman. Jadi kira-kira 100 per 3 ya teman-teman, jadi sekitar 33,33 sekian ya teman-teman presentasi untuk yang remedial. Nah kita harus mengingat kembali kriterianya kalau dijadikan persen, kalau itu di bawah 20% atau kurang dari 20% di kelas siswa remedi, maka remedialnya itu dalam bentuk bimbingan khusus individu atau juga bisa tutor sebaya ya teman-teman, karena yang tuntas lebih banyak daripada yang tidak tuntas. Jadi bisa saja kita manfaatkan teman-temannya yang sudah tuntas untuk menjadi tutor sebaya mengajari teman-temannya yang tidak tuntas. Seperti itu teman-teman. Atau juga bisa guru sendiri melakukan bimbingan khusus kepada siswa-siswanya yang belum tuntas atau belum mencapai KKM. Nah, bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, kalau misalnya 20% sampai 50% siswa yang remedi di kelas, maka bentuk remedinya adalah bisa dengan menggunakan pemberian tugas kelompok. Nah, tadi kan kalau dijadikan persen sekitar 33,3 sekian ya teman-teman. Jadi bisa masuk kepada yang ini ya teman-teman, yang rentang antara 20% sampai 50%. Nah, pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Nah, kita lihat kriteria untuk yang lebih dari 50% siswa di kelas itu remedi, maka akan dilakukan pembelajaran ulang, yaitu dengan cara mengganti metode dan media yang berbeda dengan sebelumnya ya teman-teman. Jadi harus diganti menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, kalau soal yang tadi itu, kalau kita hitung lebih masuk kepada yang kriteria 20% sampai 50% ya teman-teman, maka seharusnya adalah remedial dengan memberikan tugas kelompok. Namun tidak ada penjelasan bahwa peserta didiknya itu mengalami kesulitan yang sama ya teman-teman. Jadi kemungkinan masih bisa dilakukan dengan cara yang lainnya. Nah, contohnya apa? Dengan pemanfaatan tutor sebaya. Karena syarat untuk memanfaatkan tutor sebaya adalah jika ada siswa yang tuntas melebihi atau jauh melebihi siswa yang tidak tuntas ya teman-teman. Sedangkan untuk soal yang 3 ini memang sudah memenuhi untuk kriteria melakukan tutor sebaya. Nah, apalagi yang ditanyakan di sini adalah program remedial yang paling efektif ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling baik atau yang paling bagus adalah memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Nah, mengapa? Karena kalau kita melakukan bimbingan khusus, jadi angka 33,3 sekian ini terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi terlalu banyak seperti itu, akan menghabiskan banyak waktu. Nah, gimana kalau dengan memberikan tugas kelompok? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa tidak dijelaskan bahwa yang tidak tuntas ini memiliki kesulitan yang sama ya teman-teman. Jadi yang paling efektif, karena yang ditanyakan adalah yang paling efektif, maka seharusnya dengan memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Nah, kita lihat di sini. Ini dilakukan karena bisa menghemat waktu dan mengefisienkan sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama, seorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan juga kelompok siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Jadi sekaligus mengadakan pengayaan juga. Karena yang tidak tuntas sudah bisa dibantu dengan tutor sebaya, mereka yang sudah jauh melampaui batas KKM ya teman-teman.
Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka itu bisa menjadi tutor sebaya bagi teman sebayanya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajarkan oleh tutor-tutor sebayanya, jadi lebih nyaman bagi mereka dan tidak sungkan. Jadi kalau sama guru bisa saja sungkan ya teman-teman. Jadi kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Jadi mereka itu juga akan lebih mengingat ilmunya karena mereka mentransfernya kembali kepada teman mereka yang tidak tuntas. Seperti itu ya teman-teman, karena yang ditanyakan adalah yang paling efektif. Nah, bagi teman-teman yang haus akan latihan soal berkenaan dengan soal-soal P3K, silakan kalian mengunjungi bio Instagram aku. Jadi di situ ada link, silakan kalian klik saja linknya, lalu kalian akan otomatis masuk ke latihan-latihan soal ya teman-teman. Di situ ada beberapa latihan soal yang mungkin saja berkenaan dengan mapel yang kalian ampu atau formasi yang kalian lamar. Jadi bagi yang mapelnya belum ada, silahkan request bisa melalui komentar dalam video ini ya teman-teman. Jadi bagi yang sudah tersedia, silahkan dicoba untuk mengerjakan. Soal nomor 4, program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dengan cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali A. Menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya, B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. E. Membantu peserta didik lain atau teman yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Nah, tujuan dari kegiatan pengayaan adalah menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dari anak yang sudah tuntas atau melampaui KKM ya teman-teman. Jadi kita harus menemukan opsi mana sih yang tidak merupakan kegiatan untuk menambah ilmu mereka atau menambah pengetahuan mereka seperti itu. Nah, kita lihat opsi yang A, menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam KD selanjutnya. Ini dilakukan karena mereka sudah tuntas di KD sebelumnya ya teman-teman. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari hanya dengan membaca saja ya teman-teman. Jadi tidak langsung mempelajari begitu saja, tentu harus menunggu ya teman-teman. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk membaca saja, jadi tidak masalah. Jadi mereka itu bisa mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan bersiap-siap ya teman-teman. Kalau opsi yang B, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. Nah, ini bagus dilakukan ya teman-teman, daripada opsi yang A tadi. Kalau yang A bisa saja dilakukan, karena itu juga bermanfaat bagi mereka untuk lebih siap lagi menerima materi selanjutnya. Kalau yang B itu akan menambah wawasan mereka ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin hanya dengan latihan soal biasa, jadi kalau dilaksanakan percobaan-percobaan, apalagi dengan menganalisa gambar, jadi akan memberikan pengalaman yang lebih kepada mereka ya teman-teman terkait dengan materi. Jadi akan semakin kuat lagi pengetahuan mereka tentang materi tersebut. Nah, opsi yang C, membuat rangkuman materi KD yang sudah tuntas. Nah, logikanya kalau KD tersebut sudah tuntas, ngapain mereka masih membuat rangkuman ya teman-teman? Jadi ini seperti kegiatan yang tidak ada manfaatnya seperti itu, atau tidak banyak manfaatnya, atau bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali, karena pada dasarnya mereka sudah tuntas, ngapain bikin rangkuman kembali seperti itu. Nah, jadi kalau dibandingkan opsi yang A, masih lebih bagus opsi yang A, jadi masih lebih berguna bagi mereka ya teman-teman.
Jadi kita keep dahulu, jadi kemungkinannya sejauh ini jawabannya adalah yang C. Kita lihat opsi yang D, memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. Nah, di sini dengan menambah bahan bacaan, dijelaskan kembali, diperkuat kembali dengan kalimat adalah guna menambah wawasan para peserta didik. Nah, ini bagus banget untuk dilakukan ya teman-teman. Kalau yang E, membantu peserta didik lain yang belum mencapai KKM. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di soal sebelumnya ya teman-teman, jadi bisa menjadi tutor sebaya bagi mereka yang belum tuntas. Nah, itu juga akan memberikan pengalaman bermakna bagi mereka karena ilmu mereka akan ditransfer. Jadi tidak stuck di situ saja, tidak berhenti di situ saja, akan dilanjutkan atau ditransfer. Jadi bisa lebih lama dan lebih bermakna mereka memiliki ilmunya ya teman-teman. Jadi di sini opsi yang paling tidak mungkin untuk dilakukan anak yang sudah mencapai ketuntasan minimal atau yang melakukan pengayaan itu adalah yang C, karena yang diminta adalah kecuali. Jadi tidak banyak manfaat yang akan diterima dengan melakukan membuat rangkuman materi untuk KD yang sudah tuntas. Soal nomor 5, setelah melakukan penilaian harian mata pelajaran matematika, materi operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak terdapat 25 anak yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B. Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. C. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian, khususnya jawaban yang salah. D. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Nah, kita cari mana sih kegiatan yang paling dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bermakna bagi siswa ya teman-teman. Jadi kalau yang A diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, ini bagus untuk dilakukan karena sebenarnya mereka kan udah tuntas ya teman-teman. Jadi mereka sudah bisa menaklukkan soal-soal yang mereka terima seperti itu. Jadi alangkah baiknya mereka diberikan soal lain yang tentu saja tingkat kesulitannya itu jauh lebih tinggi daripada soal sebelumnya. Nah, opsi A itu bagus. Kita lihat opsi yang B, diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. Nah, daripada membuat soal, jadi lebih baik diberikan soal ya teman-teman yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi kan ini kurang efektif lah ya teman-teman. Jadi kalau membuat soal saja, bisa saja mereka hanya browsing seperti itu. Jadi tidak terlalu memberikan pengalaman yang bermakna atau menambah ilmu pengetahuan mereka. Kita lihat opsi yang C. Jadi di sini hanya mengerjakan soal ulangan harian lagi yang sama dan yang jawaban yang salah ya teman-teman. Padahal kemungkinan mereka hanya sedikit jawaban yang salah ya teman-teman karena mereka sudah tuntas seperti itu. Jadi di sini kurang bermakna kegiatannya bagi mereka yang sudah tuntas. Nah, kita lihat opsi yang D, diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. Nah, seperti yang ada di soal sebelumnya, kalau berkenaan dengan rangkuman, jadi kalau mereka sudah tuntas itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi hanya membuat rangkuman saja tidak dapat memberikan sesuatu yang bermakna seperti itu. Seharusnya kalau memang rangkuman bisa saja dilakukan justru kepada mereka yang belum tuntas KKM. Nah, kita lihat opsi yang E, diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Nah, materi operasi bilangan bulat sebenarnya mereka kan udah tuntas. Jadi mereka tidak perlu diberikan materi tambahan lagi ya teman-teman. Seharusnya yang diberikan adalah soal-soal latihan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 6. Bu Fitri akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6 yakni membuat brosur. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Discovery Learning, B. Project Based Learning, C. Problem Based Learning, D. Contextual Teaching Learning, E. Inquiry Learning.
Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah di kata membuat. Jadi kalau membuat di sini kan kalau KKO itu masuk kepada yang mencipta. Apa yang dibuat di situ? Apa yang diciptakan di situ? Produknya adalah brosur. Nah, kalau ada produknya, kalau ada hasil karyanya itu lebih masuk kepada yang project based learning ya, teman-teman. Jadi dari kata project di sini ada hasil karyanya. Kalau discovery dan inquiry itu lebih kepada penemuan. Lalu kalau yang problem itu ada masalah berdasarkan masalah nyata. Kontekstual itu juga berdasarkan pengalaman nyata ya teman-teman, apa yang dialami siswa seperti itu sesuai dengan konteks sehari-hari. Nah, jadi di sini yang paling tepat adalah project based learning. Nah, di sini kata kuncinya adalah brosur tadi. Karena brosur itu adalah produknya yang diharapkan di akhir ya, teman-teman, atau hasil karyanya. Jadi jawabannya adalah PJBL ya, Project Based Learning. Jadi kalau PBL itu yang Problem Based Learning. Kita lanjut soal nomor 7. Kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Pendapat ini dikemukakan oleh, nah, ini masuk kepada tes tahap pertama ya teman-teman. Jadi ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, berdasarkan teori Maslow, jadi ada 5 di situ. Yang pertama adalah psychological needs. Jadi ini bisa juga dikatakan dengan basic needs. Jadi yang paling dasar seperti itu ya teman-teman, yang dibutuhkan oleh manusia, meliputi sandang, pangan, dan papan. Jadi berkenaan dengan makanan yang kita konsumsi, lalu pakaian, dan juga tempat tinggal itu masuk kepada yang psychological needs. Juga yang kedua ada safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Jadi meliputi keamanan, perlindungan dari berbagai gangguan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah social need, dari kata sosial, jadi berkenaan dengan hubungan kita dengan orang lain, meliputi cinta kasih, penerimaan sosial, dan juga perkawanan atau friendship. Yang keempat adalah esteem needs, yaitu artinya adalah penghargaan. Penghargaan terhadap apa? Terhadap diri sendiri, yaitu dengan menghargai diri sendiri, dan juga kewenangan mengatur diri sendiri. Itu masuk kepada yang esteem needs, jadi berupa status, pengakuan, dan perhatian. Kalau yang terakhir itu adalah yang paling puncak ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada gambarnya itu adalah yang di atas sendiri, yaitu masuk kepada yang self actualization, yaitu aktualisasi diri. Jadi dorongan pada diri seseorang untuk menjadi orang yang capable, yang mampu seperti itu, yang bisa mencapai potensi dirinya, memenuhi potensi dirinya. Itu adalah kebutuhan puncak yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini dia adalah piramidanya dari yang paling bawah ya teman-teman. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi psychological needs tadi, fisiologis itu berkenaan dengan makanan, minuman, lalu tidur, pakaian, dan lain sebagainya, juga berkenaan dengan tempat tinggal, lalu rasa aman, sosial, hubungan sosial dengan orang lain, relasi keluarga, teman, dan lain sebagainya, lalu penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, ini masuk ya teman-teman di tes P3K tahap pertama kemarin. Jadi ada yang dapat social needs, ada yang dapat safety needs, dan juga esteem needs ya teman-teman. Soal nomor 8, perhatikan kebutuhan-kebutuhan berikut ini. Yang pertama ingin dihargai, kedua ingin mengembangkan diri, 3 makan dan perumahan, 4 keamanan dan keselamatan, 5 meningkatkan kemampuan. Jika jenis kebutuhan tersebut diurutkan sesuai dengan tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow, urutan yang benar adalah
Nah, gampangnya kalau kalian menemukan soal seperti ini, jadi kalian lihat yang paling dasar dan juga paling puncak ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari piramidanya tadi, yang paling dasar adalah fisiologis ya teman-teman, berkenaan dengan makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Lalu kita lihat yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Paling gampangnya kita lihat yang paling bawah ya teman-teman. Jadi berkenaan dengan makanan, tidur, minuman, dan lain sebagainya tadi itu adalah angka 3 di situ ya teman-teman. Jadi di sini kemungkinan adalah masuk kepada yang nomor 1. Nah, kita lihat di situ opsi yang ada angka 3 di langkah pertama itu hanya opsi yang C ya teman-teman. Jadi di sini opsi yang paling betul kemungkinannya adalah opsi yang C. Namun kita harus mencocokkannya dahulu. Jadi kita lihat tadi kebutuhan puncaknya adalah aktualisasi diri. Jadi kita cek di situ angka 5, meningkatkan kemampuan itu bisa masuk kepada yang aktualisasi diri ya teman-teman. Karena di situ masuk kepada yang pengembangan diri. Jadi untuk menjadi orang yang capable, pencapaian potensi diri. Jadi di situ 3 adalah kebutuhan paling dasar dan 5 itu adalah kebutuhan paling puncak. Jadi urutannya adalah 3, 4, 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah opsi yang C. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat, semoga dilancarkan untuk tes kedua ya teman-teman, semoga lulus semua. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.